Assalamualaikum guys, kembali bersama Haji di sini. Kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa barang yang saya pesan 2 hari yang lalu. Ini dia barangnya. Ini sebenarnya 3 hari yang lalu saya berencana mau merakit CPU komputer dengan spek untuk video editing di konten-konten YouTube. Akhirnya saya searching di online shop, akhirnya dapat beberapa barang ini. Ada isinya sih rata-rata hardware komputer ya, ini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mendapatkan ini kita harus searching di berbagai macam online shop karena budgetnya itu ya sekitar 5 jutaan lah. Untuk mendapatkan spek yang bagus dengan harga yang agak miring, kita harus lebih jeli dan lebih teliti untuk melihat bagaimana spek yang kita inginkan, terus barang-barangnya bagus atau tidak, apakah sesuai kebutuhan kita atau tidak. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, kalau teman-teman ada yang mau request untuk video saya trik-trik mencari barang-barang dengan spek yang lumayan tinggi dengan harga yang tidak terlalu mahal, mungkin bisa sharing-sharing bersama saya. Tapi sebelum itu, untuk mendukung channel saya ini jangan lupa subscribe dan tentunya aktifkan loncengnya supaya nanti teman-teman tetap mendapat notifikasi dari video yang akan saya update. Oke, langsung saja kita mengulas semua barang ini ya. Kita turunkan dulu. Oke. Ini yang pertama ya. Ini namanya prosesor. Saya memilih prosesor Core i5 seri 6500 3,20 GHz. Jadi kenapa saya tidak mencari prosesor misalkan Core i5 generasi ke-9? Yang pertama, karena budgetnya ya. Jadi ini hampir saya dapat 1,5an. Kenapa saya memilih generasi ke-6? Karena menurut saya untuk upgrade ke generasi 9 atau Core i7 atau Core di atasnya Core i7 kemungkinan masih bisa di-upgrade dengan soket yang masih sama, dengan jenis RAM atau spesifikasi RAM yang masih sama, sehingga cukup mudah lah untuk kita upgrade dan tidak terlalu membuang banyak properti hardware yang kita akan ganti. Ini dia prosesornya. Ini kita dikasih prosesor yang baru, original. Ya original apa enggak ya? Ya mungkin ya lumayan ya. Cuman ini emang saya pesan. Oh iya, ini saya pesannya bukan baru ya, ini second, tapi kondisinya seperti baru, itu keterangan deskripsinya. Dan triknya juga, saya melihat beberapa komentar yang sudah pernah beli, lumayan bagus-bagus, jadi akhirnya saya putuskan untuk membeli yang second, karena harga barunya di atas 2 jutaan. Akhirnya saya putuskan untuk membeli yang second. Selanjutnya ini namanya motherboard ya. Saya belinya yang merek MSI yang seri H310M Pro. Gimana ya? Ternyata setelah saya merakit CPU Core i5 6500 kemarin, saya menemukan beberapa kendala.
yaitu ketika saya merakit dan setelah selesai merakit saya menekan tombol power, saya kaget. Kenapa? Karena hanya menyala 1 detik. Saya coba lagi dan begitu seterusnya. Awalnya sih saya menduga bahwa yang rusak itu adalah power supply-nya, padahal kemungkinan besar rusaknya itu sangat kecil ya, karena saya membeli semua spare part hardware CPU komputer kemarin itu baru. Tapi ya tidak mengapa lah, waktu itu saya mencoba untuk menukar power supply yang normal di CPU saya yang satunya untuk saya gunakan mengetes motherboard dan prosesor yang sudah saya rakit. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu juga selanjutnya. Akhirnya saya tanyakan langsung ke pihak suppliernya dan ditanya saya menggunakan prosesor apa, dan saya jawab saja karena saya belinya Core i5 seri 6500, yaitu yang saya ungkapkan dengan LGA 1151. Dan jawaban yang saya dapat bahwa prosesor saya itu tidak kompatibel dengan seri H310M. Kenapa? Karena ini ternyata tidak diperuntukkan untuk prosesor generasi ke-6 dan ke-7. Jadi saya harus membeli motherboard yang seri H110M yang ini. Ini mungkin jadi pelajaran buat saya dan juga buat teman-teman yang menonton video YouTube ini. Untuk merakit sebuah komputer, kita harus mempelajari lebih dahulu. Ternyata walaupun soket dari prosesornya sama persis, yaitu LGA 1151, belum tentu kompatibel. Saya tidak tahu ya kenapa alasannya vendor motherboard atau prosesor menggunakan seri yang berbeda untuk satu soket LGA prosesor. Ya mungkin kepingin ada produksi baru, atau pengen meningkatkan kecepatan motherboard, atau mungkin untuk iseng-iseng saja ya, mungkin lah ya. Tapi yang jelas menurut saya masih pertanyaan besar di kepala saya, kenapa harus membedakan seri motherboard sedangkan soket dari prosesor dari generasi ke-6 sampai generasi yang ke-9 untuk yang Intel itu sama persis dan bisa dipasang di keduanya ini. Cuman ya itu bedanya, karena prosesor generasi ke-6 dan generasi ke-7 hanya kompatibel dengan seri H110 dan kawan-kawannya, masih banyak lagi, nanti saya akan tampilkan. Dan ini hanya kompatibel untuk seri generasi ke-8 dan ke-9. Ini dia, saya tampilkan. Yang selanjutnya ini RAM, Random Access Memory. Ini saya beli yang 8 GB. Ini RAM DDR4. Jadi biasanya kalau di motherboard itu ada 2 soket RAM. Jadi kalau sudah 8 GB berarti kita bisa nambah 8 GB lagi menjadi total 16 GB. Ini dia RAM-nya. Mereknya Apacer. Yang selanjutnya SSD ya. Ini Solid State Driver, atau bahasa komputernya hard disk ya, tapi ini yang jenis SSD, bukan hard disk biasa HDD. Ini saya belinya yang 256 GB. Jadi kenapa saya milih SSD ini? Nantinya kan kalau kita untuk upload video ya, video grafis itu membutuhkan file yang besar-besar untuk transfer, untuk upload ke YouTube. Jadi saya rasa untuk kecepatan saya perlu SSD ya, bukan hard disk biasa.
Karena kalau harddisk biasa itu masih menggunakan komponen yang ada piringannya yang bergerak. Jadi untuk kecepatan kemungkinan ini lebih cepat ketimbang harddisk biasa. Selanjutnya ini dia power supply. Saya pesannya yang 500 watt. Ini sebenarnya sudah pernah saya pesan juga di rakitan PC saya yang 2 minggu yang lalu. Kenapa saya masih memilih yang ini, karena saya sudah melihat ini colokan yang dikasih ya, colokan output ke masing-masing hardware komputer atau CPU itu lumayan banyak pilihan, jadi masih banyak cadangan lah. Bahkan saya belum tahu, ini ada beberapa colokan yang mungkin belum pernah saya pakai, cuman yang tersedia lumayan banyak. Ini untuk SATA-nya, untuk yang ke motherboard lumayan banyak pilihannya, jadi untuk harga juga lumayan murah. Dan sudah ada ininya ya, saya buka. Oke, ini biasanya pas, karena pernah saya beli dan pernah saya pasang, coba ini biasanya nyala. Untuk casing yang gaming itu nanti akan kelihatan bagus lah. Yang selanjutnya VGA card ya, bagi teman-teman yang suka game atau desain grafis mungkin ini familiar ya, karena biasanya untuk komputer atau CPU komputer itu pasti kita membutuhkan yang namanya VGA card. Sangat membantu ketika kita mengolah sebuah file video atau mengedit video atau mengedit desain-desain bangunan. Itu sangat penting karena untuk mempermudah kita lebih detail dalam mengedit video atau gambar grafis. Ini dia VGA cardnya. Ini saya mesennya ya merek Evox Pro dengan kapasitas 2 GB. Ini DDR3 ya, masih DDR3, 128 bit, GT730. Ini VGA card. Oke, demikian ulasan beberapa hardware CPU komputer yang saya ulas barusan. Semoga bisa bermanfaat untuk yang saya pesankan, khususnya user yang menggunakan PC ini, dan semoga awet. Tentunya jika Anda suka video ini silahkan di like, dan jika tidak suka dislike saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.